Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang kedua dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 3 sampai dengan 4, 12 sampai dengan 13a dan ayat 17b sampai dengan 28. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 21. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan ayat 45 sampai dengan 46. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Lukas 20 ayat 9 sampai dengan 19. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, tanggal 10 Maret 2023, tanggal 18 Maret 2022, tanggal 5 Maret 2021, dan tanggal 22 Maret 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan ayat 45 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini.
Sahabat Kuntum yang terkasih, dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai dan percayai akan secara pasti dan jelas amat sangat menyakitkan. Itu yang dirasakan oleh Tuan pemilik kebun anggur terhadap para penggarap kebun anggurnya dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan ayat 45 sampai dengan 46. Itulah yang dirasakan pula oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 3 sampai dengan 4, 12 sampai dengan 13a dan ayat 17b sampai dengan 28. Dan itu pula lah yang dirasakan oleh Allah Bapa karena anaknya yang diutus untuk mempertobatkan umat manusia malah dibunuh di kayu salib. Sahabat Kuntum yang terkasih, di sisi lain dalam hidup dan kehidupan kita selama ini pun pasti pernah berjumpa dengan orang yang memiliki sifat keras kepala. Bahkan bisa jadi kita pun keras kepala, entah karena ingin melindungi diri dan nilai-nilai hidup yang kita miliki dari tekanan yang tengah dihadapi dari orang lain, godaan dan gangguan, entah juga karena kita ingin menutupi kesalahan yang telah kita lakukan. Sahabat Kuntum yang terkasih, itu semua terjadi karena egoisme sedemikian rupa, sehingga melupakan peran yang seharusnya dijalankan. Ego ternyata bisa menutup hati kita semua untuk berubah baik walau telah diingatkan sebelumnya. Dan pada akhirnya tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga diri sendiri. Oleh karena itu, maka kita perlu membuka hati kembali dengan selalu rendah hati, sehingga kita masing-masing dapat melihat bahwa masih ada kesalahan dan kekurangan yang kita miliki dan harus diperbaiki. Agar berbuah kebaikan sesuai harapan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita harus berani menderita dan bekerja keras. Bila kita membaca kisah Yusuf dalam bacaan pertama pada hari ini, semakin jauh, maka kita akan menemukan bahwa Yusuf memiliki karakter yang takut akan Tuhan, penuh kasih dan pengampunan, bertanggung jawab dan rendah hati. Mari kita juga belajar pada hari ini untuk menjadi pribadi yang berkarakter seperti Yusuf, bukan seperti para penggarap kebun anggur dalam bacaan Injil pada hari ini. Kita perlu belajar setia pada peran kita masing-masing dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Apapun peran yang kita jalani, baik sebagai orang tua, suami, istri, anak, kakak, adik, teman, atau sahabat, harus kita cintai dan jalani dengan sepenuh hati, agar tidak terjadi seperti para penggarap kebun anggur dalam bacaan Injil pada hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, ketika pagi ini kita semua masih diberi kesempatan untuk membaca Kuntum kembali, maka itu tandanya kita harus bersyukur, karena masih diberi kepercayaan oleh Allah Bapa untuk menjadi penerima rahmat-Nya, dan dibolehkan untuk menjadi penggarap profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab pada kebun anggur Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Selamat hari Jumat, berusahalah sepanjang hari ini menjadi penggarap kebun anggur yang tidak mengkhianati kepercayaan sang pemilik anggur seperti dalam bacaan Injil pada hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.